Peggy Setiawan alias Peron disebut oleh polisi sebagai otak atau dalang pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki. Dengan tertangkapnya Peggy, mampukah kasus ini terungkap secara terang? Dan apakah Peggy akan mendapat hukuman yang lebih berat dari rekan-rekannya yang sudah lebih dulu menjalani terpidana? Sudah bersama kami Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan kriminolog Adrianus Meliala. Selamat malam Pak Beni, selamat malam Pak Adrianus. Malam. Selamat malam. Dan juga telah bergabung bersama kami Ibu dari Peggy Setiawan, Ibu Kartini, dan kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani. Selamat malam Ibu Kartini, selamat malam Ibu Yanti. Malam. Saya langsung ke Ibu Kartini. Ibu Kartini, pertama-tama saya ingin konfirmasi kepada Anda, apakah betul foto yang kami tampilkan ini adalah foto putra Anda, Peggy Setiawan? Iya benar. Betul ya? Ya. Baik. Anak Anda saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Anda tahu tidak bahwa anak Anda adalah buronan polisi selama 8 tahun sejak 2016, Ibu Kartini? Tidak. Sama sekali tidak mengetahui. Tidak. Ketika kasus ini mencuat pada 2016 terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki, apakah Anda pernah mendengar terkait dengan kasus itu? Ya, pernah mendengar. Kapan terakhir Anda bertemu dengan Peggy, Ibu Kartini? Ya, tadi malam di Polda. Baik, sempat bertemu dengan Peggy di Polda ya, Ibu Kartini? Apa saja yang dibicarakan oleh Peggy, Ibu Kartini? Ya, saya tanya, kan saya sebagai seorang ibu nanya ke anak, apakah kamu pernah melakukan hal sekecil itu? Nah, Peggy-nya ngomong, enggak mah, demi Allah, demi Rasulullah, Peggy tidak melakukan hal sekecil itu. Peggy kan nggak pernah melakukan kejahatan itu mah. Seandainya Peggy dituduh juga nggak apa-apa katanya. Seandainya Peggy buat korban nggak apa-apa. Peggy, seandainya Peggy mati syahid, mati juga nggak apa-apa mah. Karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu. Saya ngomong kayak gitu tadi malam. Setahu Ibu Kartini, apa pekerjaan Peggy selama ini? Buruh bangunan. Sejak kapan Peggy bekerja sebagai buruh bangunan, Ibu? Sejak lepas sekolah SMP. Lalu apa pekerjaan dari suami Anda atau ayah Peggy, Ibu? Bangunan juga. Artinya suami Anda atau ayah Peggy dan Peggy bekerja sama-sama sebagai buruh bangunan begitu ya? Ya. Apakah di lokasi yang sama, Ibu? Ya. Anda pernah dengar nama Vina dan Eki ya, Ibu? Dengar pernah. Pada tahun 2016, apakah pihak kepolisian sempat menemui Anda? Ya, pernah menggeledah rumah saya. Apa saja keterangan yang digali oleh pihak kepolisian dari Anda dan juga pihak keluarga, Ibu? Ya, macam-macam lah. Katanya Peggy ikut dalam andil pembunuhan, Peggy punya hutang, segala macam lah ditanyain. Kan saya nggak ngerti ya, jadi saya nggak tahu pas saya nggak ngerti gitu aja. Anda pernah dengar nama Saka Tatal? Pernah dengar? Peggy kenal dengan Saka Tatal? Nggak tahu ya, saya nggak tahu. Baik. Apakah Peggy dan Vina pernah menjalin hubungan dekat, Ibu? Kenal juga enggak. Baik. Pada tanggal 27 Agustus 2016 malam, saat itu Peggy ada di mana, Bu? Saat waktu kejadian itu Peggy udah ada di Bandung selama 3 bulan, nggak pernah pulang. Tidak berada di rumah ya, Ibu? Bapaknya. Apakah Peggy punya motor pada saat itu, Ibu? Waktu
kejadian masih ada Peggy punya motor smash. Tapi dalam Saat ini keadaan motornya lagi ada di rusak, mana, Ibu? mau dibetulin, uangnya belum ada, jadi ya di rumah lah disimpan. Baik, Ya terus ada penggerebekan itu motornya dibawa sama polisi. Terus motor adik saya juga dipinjem, katanya buat ngetep. Ya udah kan saya kasihin kuncinya. Motor adik saya juga dibawa, langsung dimasukin mobil, dibawa lah ke Polres. Sampai sekarang belum kembali. baik. Saya konfirmasi motor Peggy pernah dibawa oleh polisi ya? Ya, Baik, saya ke Mbak Yanti. Mbak Yanti, Siap. apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan proses penangkapan Peggy Selasa lalu? Saya sangat kecewa dengan kinerja institusi kepolisian, karena bagi saya kenapa pada saat terjadinya penggerbegan di tahun 2016 itu kan Peggy tidak ada di tempat. Peggy tidak ada di tempat, Peggy sudah berada di Bandung bekerja sebagai buruh bangunan, kemudian digerebek dan motornya dibawa sampai akhirnya pembantu saya ini, ibunya Peggy ini lari ke rumah saya pada saat penggerbekan. Bu, rumah saya digerebek, kenapa gitu kan, seperti itu. Ini katanya nggak tahu Bu, motor juga dibawa, ada apa? Peggy katanya terlibat pada pembunuhan Egy dan Tina. Saya bilang, emang Peggy waktu itu di mana? Peggy sekarang juga ada di Bandung Bu, dari tanggal 13 Juli 2016 tuh Peggy sudah ada di Bandung karena dia punya proyek pekerjaan di rumah kok Aceh, katanya sampai Desember 2016. Nah, ada enggak surat penggerbekannya? Enggak ada, Bu. Kalau memang Peggy itu adalah, polisi itu yakin Peggy itu sebagai Egy yang dikatakan membunuh Pina dan Eki, kenapa pada saat tahun 2015 tidak langsung diproses? Karena kan Ibu Kartini pun mengatakan bahwa Peggy tidak ada di tempat, Peggy sedang bekerja di Bandung. Kan polisi juga mungkin bisa mengejar ke Bandung dan saat itu juga bisa dilakukan penangkapan terhadap Peggy. Tapi kok kenapa tertunda sampai 8 tahun? Sekarang pas begitu viral kembali dengan adanya film Pina, itu tiba-tiba polisi menangkap Peggy yang sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Itu yang saya kecewakan. Kemudian kemarin juga saya kecewa dengan sikap polisi. Saya pada saat Peggy ditangkap pada jam 6 sore di Bandung, saya diberitahu oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Kemudian saya subuh datang ke sana, berangkat ke Bandung, dan saya nyampe jam 9 pagi karena macet. Tapi di sana saya tidak diperbolehkan dulu ketemu dengan Peggy, hanya itu Peggy baik-baik saja gitu. Tapi ibu tunggu dulu di sini, tidak boleh bertemu, dan saya baru bisa ketemu di jam 8 malam, dan itu pun pas saya masuk kemudian bertemu dengan Peggy, saya diberi surat penetapan sebagai tersangka. Seperti itu. Saya di situ kecewa dan saya marah. Kok kenapa secepat ini kok ditetapkan sebagai tersangka gitu kan? Saya belum bicara, saya juga kan tidak dikasih waktu untuk melakukan penangguhan penahanan. Saat itu saya makanya kenapa saya datang pagi-pagi, saya tadinya rencananya mau mengajukan permohonan penangguhan penahanan, tapi saya ditahan untuk tidak bertemu dulu sampai jam 8 malam. Begitu jam 8 malam saya ketemu Peggy, saya sudah dikasih surat penetapan tersangka. Saya bilang, loh kok secepat ini? Peggy itu saat kejadian pun 2016 di tanggal 27 Agustus tidak ada di tempat, tidak ada di TKP, sedang berada di Bandung. Kenapa tiba-tiba sekarang ditetapkan sebagai tersangka seperti itu? Kok secepat ini gitu? Seperti itu. Itulah yang saya kecewakan dari institusi kepolisian. Oke, saya minta tanggapan dari Pak Beni Mamoto. Pak Beni, seperti apa tanggapan Anda setelah mendengar pernyataan dari Ibu Kartini dan juga Mbak Yanti? Yang pertama tentunya kami akan juga mempertanyakan masalah barang bukti ya, motor itu barangnya ada di mana, apakah proses penyitaannya sudah sesuai prosedur, ini menjadi penting sehingga keluarga nanti dapat kejelasan lah status barang itu karena sudah 8 tahun ya, dan kondisinya tentunya kalau di gudang ya tidak terawat pasti kondisinya lebih parah lagi. Itu satu. Kemudian yang kedua, menurut kami dari pihak keluarga karena sudah didampingi penasihat hukum, seandainya merasa bahwa penetapan tersangka tidak tepat,
ini bisa menempuh upaya hukum pra-peradilan. Sehingga nanti diuji di pengadilan. Mana dua alat bukti untuk dasar penetapan tersangka. Nah, kalau sudah diuji secara hukum kan ini terbuka untuk umum. Sehingga nanti publik juga bisa mengikuti bagaimana hasilnya, bagaimana keputusan hakim, biarlah nanti secara transparan proses penyidikan ini berjalan. Dan kami berharap belajar dari kasus penanganan di awal kasus ini, saya yakin tim penyidik sekarang lebih cermat dan lebih hati-hati. Karena belajar dari penanganan yang pertama yang ada celah-celah kelemahan dan sebagainya. Jadi kami akan kawal ini kasus terus, Bu, jadi nggak usah khawatir. Kami akan lakukan supervisi untuk memastikan penanganannya sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Dengan penetapan tersangka tadi yang disebut oleh Mbak Yanti terlalu cepat. Ini langkah yang tepat yang sudah dilakukan polisi atau seperti apa, Pak Beni? Penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka didahului dengan gelar perkara untuk di forum itu dibahas alat buktinya apa, kemudian kesahihannya itu dibahas dalam forum gelar yang dihadiri tidak hanya tim penyidik, tetapi juga ahli pidana. Nah, barulah kemudian ditetapkan ini sudah cukup alat buktinya, maka dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, Polda Jabar mengonfirmasi bahwa Peggy adalah dalang atau otak pembunuhan Vina. Sementara berdasarkan fakta persidangan tidak tergambar bahwa Peggy adalah intellectual dader begitu dan justru perannya hampir sama dengan terpidana yang lain. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pihak kepolisian yang menyatakan Peggy sebagai otak pembunuhan, Pak Adrianus? Saya berada dalam situasi mixed feeling ini. Di satu pihak merasa bahwa kalau sampai polisi salah dalam rangka menangkap, mentersangkakan orang, itu saya kira kiamat bagi polisi itu. Ya, ada kasus yang atensi seperti ini, lalu kemudian polisi salah, maka kemudian lalu itu saya kira berat sekali bagi kepolisian untuk menanggung damage-nya. Gitu. Tapi di pihak lain, kalau melihat dari betapa kepolisian nampaknya firm ya, langsung mentersangkakan, langsung menangkap, itu kan berarti kepolisian punya satu keyakinan ya, dengan alat bukti yang jelas kuat mengarah padanya. Nah, soal apa itu tentu wajar kalau kemudian kita belum tahu, tapi tentu akan amat kuat kalau misalnya itu nanti pada saatnya akan dibuka kepada publik. Mengenai bahwa apa peran dari Peggy, saya kira untuk sementara kita ikuti dulu apa kata kepolisian sebelum kemudian nanti faktanya dibuka dan dari situ kita bisa menilai memboboti ya peran yang bersangkutan dalam kasus ini jika memang ada. Demikian. Artinya dari persidangan sebelumnya ini tidak bisa menjadi tolak ukur, Pak Adrianus? Memang jadi repot ya karena sudah 8 tahun ini berselang dan banyak sekali hal-hal yang berubah. Andaikan saja itu adalah memori sekalipun, maka memori pun juga sudah terdistorsi gitu. Jadi kalau misalnya pada saat yang lalu tidak dikatakan bahwa saudara Peggy adalah dader atau intelektual dadernya, maka apa memang ada satu bukti yang luar biasa menyolok ya sehingga kemudian lalu sampai pada kesimpulan bahwa yang bersangkutan adalah dader atau intelektual dader. Padahal juga di pihak lain paling tidak bagi saya kelihatan bahwa Polri itu lebih pada posisi tidak mengurus kasus ini. Nah, masa kemudian lalu bisa menemukan satu faktor. Tapi ya tadi kembali pada konteks mixed feeling tadi, jangan-jangan dalam 8 tahun ini memang tidak diurus, tapi juga jangan-jangan dalam 8 tahun ini ada fakta baru yang kita belum tahu pada hari ini. Begitu. Baik, saya kembali ke Ibu Kartini. Ibu Kartini, tadi menurut Anda pada tanggal 27 Agustus 2016 malam saat kejadian begitu ya, Peggy sedang berada di Bandung, Ibu. Kapan Peggy kembali ke rumah, Ibu? Peggy kembali ke rumah di bulan Desember. Baik, bulan Desember ya? Ya. Apakah saat itu Ibu juga menceritakan soal
penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah kepada Peggy? Iya. Ya, Artinya itu pun Peggy mau pulang tuh tanya dulu sama Ibu Yanti. Bu Yanti gimana, saya mau pulang, aman enggak gitu. Pas kata ibu, ya udah pulang aja Gi, aman, kan kamu nggak ikut-ikutan gitu Pak. Baik, artinya Peggy mengetahui kasus pembunuhan Vina dan Eki ini ya, Ibu Kartini? Ya, ya kan saya ngasih tahu. Apakah saat itu Peggy masih bersekolah, Ibu? Sudah enggak. Artinya sudah lulus? Sudah lulus, sudah kerja bangunan. Tadi disebutkan bahwa Peggy punya motor begitu ya. Apakah motor Ya. itu kerap digunakan oleh Peggy untuk berkumpul dengan teman-temannya, Ibu? Apa Pak? Ibu Kartini, Punya. tadi disebutkan bahwa Ya, Peggy punya. punya motor begitu ya. Apakah Ya. motor ini kerap digunakan oleh Peggy untuk berkumpul dengan teman-temannya? Enggak. Cuman kalau kerja aja dibawa, udah kerja ya di rumah. Baik. Baik, kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan kembali dengan diskusi ini. Tetaplah di Primetime News. Kita kembali melanjutkan diskusi kita, pemirsa. Apakah Peggy otak pembunuhan Vina? Kita langsung berbincang dengan Ibu Kartini. Ibu Kartini, pada saat polisi melakukan penggeledahan pada tanggal 27 Agustus 2016, apakah Ibu sempat memberitahu lokasi Peggy saat itu di Bandung? Ya, saya memberitahu Peggy waktu itu tidak ada di tempat, sedang kerja di Bandung bersama bapaknya. Dan Peggy baru kembali lagi ke rumah pada Desember 2016, seperti Ya. itu? Ya, Apakah ketika Peggy kembali ke rumah pada bulan Desember 2016, polisi juga datang dan memeriksa Peggy? tidak. Pada saat berstatus buron, Bu, berstatus buron bahkan sampai 8 tahun, apakah polisi kerap bolak-balik ke rumah Ibu untuk memeriksa keberadaan Peggy? Tidak. Baik, saya ke Mbak Yanti. Mbak Yanti, dengan penetapan status buron selama 8 tahun, Mbak Yanti, ini bagaimana tanggapan dari pihak kuasa hukum, Mbak Yanti? Justru itu saya juga kan di sini kok aneh gitu, ada kejanggalan selama 8 tahun. DPO itu baru kemarin loh, sebelum DPO itu keluar setelah viral film Vina. Ya itu selama 8 tahun tidak ada apa-apa, tidak ada proses penanganan perkara, tidak ada. Selama 8 tahun itu sepi-sepi saja. Makanya saya juga ya kan gitu, tiba-tiba begitu viral film Vina baru ditetapkan DPO, dan kemudian 2 minggu kemudian Peggy ditangkap. Itu seperti itu. Saya juga yakin bahwa Peggy itu adalah bukan pelakunya, karena saya melihat dia seorang guru bangunan, lulusan SMP, dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Dia juga tulang punggung keluarga. Tidak mungkin dia bisa melawan Egy yang notabene adalah putra polisi dan juga seorang anggota geng motor gitu. Tidak mungkin Peggy dari mana punya kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Dia mungkin sibuk mencari uang untuk menafkahi keluarganya dan ibunya juga. Gitu. Kalau saya sih kecewa dengan institusi polisi selama 8 tahun kok tidak ada proses penanganan proses apa-apa, tiba-tiba begitu ada film Vina, DPO, kemudian langsung penangkapan. Sejak kapan Anda menjadi kuasa hukum Peggy, Mbak Yanti? Ya. Sejak kapan Anda menjadi kuasa hukum dari Saya Peggy? ditunjuk sebagai kuasa hukum mungkin sejak 2016, ada saat penggeledahan, karena Ibu Kartini itu bekerja sebagai ART di rumah saya. Dia bilang, Bu, kalau ada apa-apa, tolong saya dibantu karena saya tidak tahu-nahu, saya orang kecil, kok tiba-tiba saya digerebek, lakukan penggeledahan gitu. Ya, siap, bilang aja sama polisi kalau misalnya terjadi lagi penggeledahan, saya didampingi oleh kuasa hukum
Ibu Sugianti Riani, seperti itu. Saya sampaikan seperti itu. Ya. Kemudian polisi katanya sempat bilang, kamu orang kecil punya uang dari mana? Bisa membayar seorang kuasa hukum. Dia bilang itu majikan saya tidak membayar apapun, cuma saya meminta bantuan kepada majikan saya. Ibu Kartini bilang seperti itu. Saya juga kemarin kecewa dengan sikap polisi juga, dengan adanya penggeledahan. Yang kedua, pada saat saya sedang mendampingi Peggy untuk di BAP di Polda Jabar. Kok tiba-tiba ada penggeledahan, adiknya Peggy telepon saya ketakutan, Bu ini ada polisi banyak sekali, digeledah semua ijazah-ijazah Peggy diambil. Seharusnya kan saya sudah menjadi kuasa hukum, diberitahu oleh pihak kepolisian pada saat terjadinya penggeledahan, biar kita pun tidak kaget, gitu, seperti itu, Bang. Tapi menurut Anda apakah selama ini pihak keluarga dan juga pihak polisi kooperatif begitu untuk mencari keberadaan Peggy? Selama 8 tahun? Ya. Tidak ada proses apapun, tidak ada proses penanganan perkara selama 8 tahun, tidak ada. Baik, saya langsung ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, apa konsekuensi hukumnya jika memang terbukti Peggy adalah otak dari kasus ini, Pak? Saya kira konsekuensinya, ya jangan pakai istilah konsekuensi karena yang bersangkutan kan memang sudah dikenakan status tersangka ya. Dengan kata lain, maka ketika yang bersangkutan itu ditemukan, maka lalu proses pemeriksaan akan kemudian dimulai lagi padanya. Nah, satu hal. Yang kedua adalah nampaknya kepolisian itu melakukan yang namanya dalam istilah teknis itu speedy justice ya, proses peradilan yang cepat. Biasanya itu terjadi ketika polisi bekerja dalam tekanan atau sorotan publik yang lalu kemudian memungkinkan munculnya berbagai abuse ya, mulai dari misalnya pengambilan barang bukti yang salah, lalu kemudian penahanan tersangka yang terlalu dini, demikian juga penekanan dalam bentuk penganiayaan. Maka untuk itu saya kira kalau di sini ada Pak Beni, maka lalu menjadi penting bagi Pak Beni untuk terus semakin meningkatkan pengawasan. Ketika polisi berada dalam satu situasi tertekan seperti ini dan dalam rangka melakukan yang disebut sebagai speedy justice tadi. Yang ketiga adalah bahwa tadi yang terkait dengan konteks apa yang dikatakan oleh Ibu Sugianti dan Ibu Kartini, maka saya kira saya bisa memahami situasi itu, tapi juga di pihak lain ada yang namanya prinsip non inkriminasi, tidak boleh mengakui bahwa saya bersalah gitu. Jadi dengan kata lain, siapapun yang berada pada posisi seperti halnya putra ibu sekarang pasti akan berkata begitu, dan menjadi tugas dari pihak yang mentersangkakan untuk membuktikan bahwa putra ibu bersalah. Jadi kita tunggu saja apa sih yang sebetulnya alat bukti yang dimiliki oleh kepolisian untuk kemudian sampai pada kesimpulan bahwa putra ibu bersalah begitu. Karena tadi bukan ibu yang lalu harus repot-repot membuktikan bahwa anak ibu clean ya atau bersih, tapi sebetulnya pihak yang mentersangkakanlah yang harus membuktikan itu. Jadi saya kira itu yang bisa saya katakan dalam rangka membuat posisinya menjadi balance dan fair bagi kita semua. Demikian. Tapi dengan label begitu ya, otak dari kasus pembunuhan, ini apakah Peggy memang bisa dihukum mati begitu? Menurut Pak Beni seperti apa, Pak Beni? Ya, tentunya semua nanti berangkat dari proses pembuktian di pengadilan, kemudian bagaimana bisa meyakinkan hakim, dan nanti hakimlah yang akan memutuskan vonisnya apa dan sebagainya. Pertimbangannya banyak, apakah kooperatif atau tidak, kemudian apakah alat bukti yang disajikan nanti betul-betul kuat dan sebagainya. Itu nanti akan bergulir di pengadilan. Ada satu hal yang menurut saya perlu kita cermati juga, bahwa di era digital sekarang ini publik ikut berpartisipasi. Saya baru tahu tuh ternyata jejak digital medsos mereka itu mulai bermunculan. Teman-temannya Peggy, teman-temannya Vina, mulai bermunculan foto-foto ketika mereka bertemu, ketika sama-sama dan sebagainya. Nah ini semua tentunya buat penyidik itu satu hal yang punya nilai tersendiri ya, dalam rangka membuktikan relasi atau hubungan atau pertemanan dan sebagainya.
Jadi partisipasi publik ini menjadi penting supaya nanti Polri bisa secepatnya menuntaskan kasus ini. Baik. Terakhir ke Ibu Kartini. Ibu Kartini, seperti apa sosok Peggy yang Anda kenal selama ini, Ibu? Ya seperti Peggy itu tulang punggung dari keluarga saya Pak. Sejak Peggy keluar dari SMP Peggy ditinggal sama bapaknya itu dari kelas 6 SD. Sudah kelas 6 SD Peggy sampai SMP. Itu pun SMP sekolahnya kalau ada ujian aja berangkat. Sehari-hari dia kerja mencari uang buat ngasih nafkah adik-adiknya. Kalau ada ujian berangkat, kalau enggak biasa kerja. Nanti gurunya tinggal WA. Ada ujian di sekolah, kamu berangkat, dia berangkat. Saya hari-hari kerja bangunan buat nafkahin saya. Baik, kita akan lihat seperti apa jalannya kasus ini ke depan. Terima kasih Ibu Kartini dan Mbak Yanti sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Terima kasih Pak Beni dan Pak Adrianus atas keterangannya di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.